Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Ya, beragam informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan berita utama. Ruas jalan di Dusun Aitma, Kecamatan Tasifeto Timur hingga saat ini mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini jaringan airway lain belum dinikmati seluruh desa di Kecamatan Buyasuri dan Omesuri. Mengatasi masalah sampah, pemerintah upayakan mobil sampah untuk setiap kelurahan. Ya, berita utama tadi akan kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Fetinit Bani. Ya, dan saya Vivi Haba. Berikut Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita awali informasi pertama hari ini dari Kabupaten Belu. Ruas jalan di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur saat ini mengalami kerusakan parah. Kondisi ini terjadi sejak 6 bulan terakhir akibat tanah longsor. Masyarakat di Dusun Aitaman, Desa Manleten, Kabupaten Belu saat ini sulit untuk mengakses transportasi karena ruas jalan penghubung putus akibat longsor. Kejadian ini pun telah berlangsung sekitar bulan Februari 2022 di saat musim penghujan melanda Kabupaten Belu. Kondisi jalan saat ini mengalami longsor dan berubah menjadi jurang yang dalam dengan kedalaman sekitar 20 meter. Akibatnya transportasi jalan untuk roda 2 maupun 4 harus ekstra berhati-hati ketika melintasi area tersebut dan harus melewati jalur alternatif. Warga berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Belu segera memperbaiki ruas jalan tersebut karena merupakan akses satu-satunya jalan penghubung ke pusat kecamatan, desa, serta ke kota kabupaten. Dari tidak salah sekitar bulan 2 dong, hujan baru-baru yang hari pagi sampai malam, sekitar 7 hari begitu. 7 hari begitu? Ya. Tidak bisa, makanya buat alternatif. lanjutkan ke PU, langsung sendiri ke turun bahan, langsung berkali. Jadi untuk saat ini akses transportasi dari kakak rumah kampung ke kota ini sulit kan? Lumayan pombeng yang sini. Sampai sini sudah mati. Ya, kalau ke GT ke bawa barang terpaksa harus turun jalan. Pikul dulu. Iya. Sejak longsor yang terjadi sekitar 6 bulan yang lalu, kondisi jalan semakin runtuh dan menyebabkan jurang sedalam kira-kira 20-an meter, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun 4. Aktivitas transportasi warga dari dusun pun terhambat karena harus melewati jalan alternatif yang saat ini kondisinya pun memprihatinkan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, hingga saat ini jaringan air well lain belum dinikmati di seluruh desa di Kecamatan Buyasuri dan Omesuri. Padahal jaringan air minum ini dibangun dengan anggaran 30 miliar rupiah dan tambahan biaya perawatan sebesar 100 juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Lembata sejak tahun 2012 telah menggelontorkan anggaran sebesar 30 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan air way line. Jaringan air minum ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Namun usai dibangun hingga kini, jaringan air way line belum dinikmati oleh semua desa di 2 kecamatan ini. Padahal jaringan air ini dibangun dengan biaya yang cukup fantastis, yakni 30 miliar rupiah, ditambah dengan biaya perawatan sebesar 100 juta rupiah. Anggota DPRD Kabupaten Lembata, Gregorius Amos, saat rapat paripurna pada Senin 29 Agustus 2022, mendesak Pemda Lembata untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan air ini. Dia juga mendesak semua pemerintah desa agar membangun jaringan air di desa untuk optimalisasi pemanfaatan jaringan air way line. Sementara kemarin katanya panel listrik sudah diperbaiki, tapi ini kan kaitan dengan dana yang begitu besar, kurang lebih 30-an miliar ini, ada manfaatnya lah. Jangan sampai
ketika dananya begitu besar lalu hari ini airnya tidak bisa dinikmati baik oleh masyarakat, lalu kita memilih untuk nyaman-nyaman saja. Untuk Kedang ini kan air ini jadi kebutuhan dasar. Sementara hampir sebagian besar masyarakat Kedang ini kan kesulitan air bersih. Untuk diketahui, jaringan air Wayline memiliki 3 bak induk, yakni di Desa Aramengi, Hoelea, dan Beni Hading. Air dari 3 bak utama ini akan dikoneksikan dengan jaringan pipa yang ada di desa-desa di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri, termaksud jaringan Pamsimas. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya saudara, pemerintah daerah didesak untuk segera menertibkan seluruh tambang liar galian C yang ada di Kabupaten Lembata. Penertiban ini dinilai akan meminimalisir potensi kerusakan lingkungan di Lembata. Potensi ancaman bencana semakin besar seiring dengan maraknya aktivitas tambang liar galian C di Kabupaten Lembata. Satu di antaranya adalah tambang liar oleh warga di daerah aliran sungai Waikomo, Kota Lewoleba. Tambang galian C ini telah berpotensi menyebabkan longsor dan kerusakan pada ruas jalan ini selama bertahun-tahun. Aktivis lingkungan hidup Dominikus Karangora menilai pemerintah Kabupaten Lembata sejauh ini tidak berdaya menertibkan aktivitas liar tambang galian C oleh warga di Das Waikomo. Hal ini disebabkan karena pemerintah juga tidak kunjung menertibkan tambang liar galian C lainnya oleh para pengusaha besar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi ancaman bencana, Dominikus mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu menertibkan aktivitas tambang galian C yang liar oleh para pengusaha besar di Lembata. Selanjutnya menertibkan tambang liar galian C oleh warga di Das Waikomo. Tapi kalau misalnya ada tindak tegas dari pemerintah terhadap aktivitas galian C yang besar dan cukup memakan berdampak kepada lingkungan itu ditindak tegas oleh pemerintah, maka dengan aktivitas masyarakat itu juga masyarakat bisa takut untuk melakukan itu. Tapi karena tidak ada tindak tegas selama ini, makanya masyarakat merasa bahwa ya saya bisa lakukan dan karena mereka lain juga bisa. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dilakukanlah tindak tegas itu. Untuk diketahui, dari puluhan tambang galian C yang tersebar di Kabupaten Lembata, hanya 4 pengusaha yang telah memiliki izin usaha pertambangan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemirsa. Persediaan bahan bakar di SPBU Oenali Kota Soe cukup. Dalam sehari total penggunaan BBM untuk semua jenis BBM mencapai 6.000 liter. Persediaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Oenali Kota Soe mencukupi. Seorang karyawan, Franklin Manu, mengatakan ini terjadi karena saat ini ada tambahan SPBU baru di Kota Soe, sehingga dalam sehari tidak terlalu banyak pemakai yang datang mengisi BBM di SPBU Oenali. Sebelum adanya SPBU baru di Kota Soe tersebut, sebagian besar pemilik kendaraan berbahan bakar minyak datang dan mengisi di SPBU Oenali, sehingga antrian yang terjadi cukup panjang. Dalam sehari, total BBM yang terpakai bisa mencapai lebih dari 6.000 liter, dengan rincian solar mencapai 2.000 liter, Pertalite 4.000 liter, dan Pertamax sekitar 200 liter. Mengenai wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Franklin mengatakan bahwa saat ini harga tersebut belum diterapkan. Bukan kan sempat vakum sekitar 1 tahun. Di sini agak ramai. Sekarang sudah penambahan baru. Di Kota 1 sudah kembali operasi, stok sekarang aman. Bersih kan serta ramai. Tengok subuh stok aman. Kalau solar 1 hari paling 2 ton. Kalau Pertalite 3, 4. Itu tempat. Kalau pertama Sinzal paling 1 hari yang jual 200 liter. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Saudara, Kejari Kabupaten Kupang saat ini terus melakukan upaya aset tracking atau menelusuri aktiva tetap atau aset fisik terhadap kekayaan terduga tersangka dugaan korupsi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang.
Kendati sejauh ini tim Pitsus Kejari Kabupaten Kupang telah melakukan penyitaan harta milik dugaan tersangka DL dan JO, tetapi karena melihat besaran dari kerugian negara yang ditimbulkan belum sebanding dengan hasil penyitaan, maka tim Pitsus saat ini melakukan upaya aset tracking terhadap kekayaan yang dimiliki oleh kedua terduga tersangka tersebut. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Iwayan Agus Wilayana, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan para tersangka dari dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kupang ke PDAM Tirta Lontar tahun 2015 dan 2016 memang sangat besar. Hal tersebut berdasarkan hasil laporan BPKP Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan kekayaan yang ditimbulkan belum sebanding dengan harta para tersangka yang telah disita. Untuk itu saat ini langkah yang diambil oleh tim Pitsus Kejari Kabupaten Kupang adalah terus melakukan aset tracking terhadap harta kekayaan para tersangka yang belum sempat disita. Selain itu, tim Pitsus juga sedang melacak apakah ada rekening bank atas nama para tersangka atau keluarga atau kerabat lain yang dianggap merupakan bagian dari pencucian uang, maka akan segera disita. Terhadap hal ini, pihak kejaksaan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Ia juga meminta kepada masyarakat jika mengetahui ada informasi terkait aset atau kekayaan yang dimiliki oleh para tersangka agar bisa disampaikan kepada kejaksaan dan segera dilakukan penyitaan. Tujuannya kami adalah untuk sebagai pengembalian uang pengganti nanti. Nah, untuk saat ini masih dalam perhitungan kami sementara, barang bukti yang disita itu memang masih belum memenuhi dari perhitungan sementara kerugian negara yang kami dikeluarkan oleh BPKP begitu. Kemungkinan ada nanti sambil kami kan menyita itu harus ada apa yang harus disita, kan butuh lagi berkaitan dengan pasal pencucian uangnya itu. Nah, kami mengumpulkan informasi barang-barang apa saja yang kemarin belum sempat kami data dan belum sempat kami sita. Gitu. Ia berharap aset tracking yang dilakukan tim Pitsus saat ini bisa membuahkan hasil agar berkas para tersangka bisa dirangkum dan di P21 kemudian secepatnya disidangkan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa di tahun 2022 ini sebanyak 74 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Pencoblosan Pilkades direncanakan pada tanggal 7 November 2022 mendatang. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Kupang Charles Pani mengatakan tahapan penjaringan calon kades di tingkat dusun sudah berjalan beberapa waktu lalu. Penarikan nomor urut calon kades semuanya sudah selesai. Panitia saat ini sedang mengumpulkan dokumen untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dinas PMD. Charles Pani menegaskan dalam menyongsong pesta demokrasi di tingkat desa, Pemda Kabupaten Kupang telah mengalokasikan dana sebesar 2 miliar rupiah lebih yang diperuntukkan untuk cetak surat suara, kotak suara, kerja tim panitia, pengamanan TNI Polri dan pakaian calon kades terpilih. Dana itu diperuntukkan untuk pakaian dinas kepala desa, surat suara, kotak suara, honor panitia baik dari desa, kecamatan sampai di kabupaten, biaya pengamanan TNI Polri. Itu semua termasuk di dalam 2 miliar lebih itu ya, untuk pelaksanaan Pilkades tahun ini. Hasil pantauan media yang bertarung dalam Pilkades tahun ini hampir semua merupakan incumbent. Setelah mendaftarkan diri langsung cuti, mereka akan kembali bertugas setelah selesai pencoblosan. Bagi mereka yang menang Pilkades, sukacita dan melaksanakan tugas seperti biasa. Namun bagi calon kades yang tidak lolos Pilkades tetap berkantor menyelesaikan sisa masa jabatan yang akan berakhir 31 Desember 2022. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT.
Ya, sementara itu saudara, kendati tahapan pemilihan kepala desa tahun 2022 di beberapa desa di Kecamatan Semau sudah sampai pada penarikan nomor urut, tetapi hingga saat ini dana Pilkades belum diterima panitia. 3 desa di Kecamatan Semau yakni Desa Uiasa, Desa Huilelot, dan Desa Otan saat ini telah sampai pada tahapan penarikan nomor urut calon kepala desa tahun 2022. Hingga tinggal menunggu tahapan kampanye dan pemilihan kepala desa. Tentunya hal ini merupakan kerja keras dari panitia Pilkades tingkat desa. Kendati demikian, hingga saat ini panitia Pilkades ketiga di desa tersebut belum juga menerima dana Pilkades. Camat Semau, Yoel Lait Tabun, mengatakan panitia Pilkades sempat protes karena hingga saat ini dana untuk operasional Pilkades belum juga sampai di desa. Hingga semua desa berjalan apa adanya untuk melaksanakan semua tahapan Pilkades. Untuk itu pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa agar secepatnya menyalurkan dana Pilkades bagi panitia di desa di Pulau Semau. Proses atau pencairan itu secepatnya. Padahal kan semua kita tahu bahwa proses keuangan itu kan tentu ada ketentuan yang diatur di sana. Nah, kebanyakan dari desa yang melakukan Pilkades ini panitianya mengharapkan untuk segera membayar dananya dan diminta untuk ke desa. Sebetulnya karena ini kan terkait dengan pendanaan, ini kan anggarannya kan telah ditetapkan di PMD Kabupaten Kupang. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Charles Pani mengatakan, Dinas PMD hingga saat ini masih melakukan proses pencairan hingga penyaluran ke panitia tingkat desa. Karena anggaran untuk Pilkades tahun 2022 di 74 desa sebesar 2 miliar lebih. Di mana di dalam anggaran tersebut ada penganggaran bagi beberapa item pelaksanaan Pilkades hingga pelantikan kepala desa. Juga anggaran bagi panitia Pilkades dianggarkan mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa. Tetapi saat ini masih dilakukan upaya pencairan karena harus memenuhi berbagai tahapan pencairan, sehingga ia meminta agar panitia di tingkat desa agar sedikit bersabar. Anggaran untuk Pilkades tahun ini 2 miliar lebih. Nah, 2 miliar lebih itu diperuntukkan untuk pakaian dinas kepala desa, surat suara, kotak suara, panitia, pengamanan. Panitia itu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Memang kalau dihitung-hitung ya kecil ya, karena pakaian dinas saja sudah berapa banyak, surat suara saja sekian banyak. Ya. Ia berharap dalam waktu dekat anggaran Pilkades sudah bisa disalurkan ke panitia tingkat desa agar panitia bisa mempersiapkan dan melanjutkan tahapan Pilkades berikutnya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mengatasi masalah sampah di Kota Kupang, pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk pengadaan mobil sampah bagi setiap kelurahan yang ada di Kota Kupang. Selain masalah air bersih, sampah merupakan salah satu persoalan di Kota Kupang yang hingga saat ini belum bisa diatasi. Kendati berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum mampu menyelesaikan masalah sampah. Resim demi resim berganti, mulai dari Wali Kota Yona Salean hingga Jeffrey Riwukore, sampah masih menjadi masalah serius. Di era penjabat Wali Kota George Hajo, sampah masih menjadi topik utama yang dibahas. Sejak dilantik pada 22 Agustus 2022, mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur itu masuk keluar pasar untuk mencari tahu akar persoalan sampah. Dia memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menempatkan personil di setiap pasar tradisional di Kota Kupang. Sementara untuk menangani sampah rumah tangga, penjabat Wali Kota akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk pengadaan mobil sampah di setiap kelurahan. Iuran sampah
di tiap-tiap kelurahan itu memungkinkan untuk kita kredit mobil melalui Bank NTT yang tanpa uang muka itu bisa kita dapat, dihitung dengan sopir, dihitung dengan operasional BBM dan lain-lain dan kendaraannya. Kita bisa hitung, kita bisa dapat, kita kunci, ambil. Jadi misalnya 51 kendaraan di 51 kelurahan pasti ada dapat kendaraan free, ada beberapa. Nah, kendaraan free itulah diperbantukan untuk mengatasi persoalan yang di jalur-jalur umum nanti. Penjabat wali kota juga akan bekerja sama dengan semua instansi pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, untuk menanamkan budaya hidup bersih dan sehat sejak dini. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, memasuki puncak musim kemarau, permintaan air bersih di Kota Kupang mulai meningkat. Setiap hari, mobil tangki air melayani paling sedikit 10 red. Salah satu persoalan yang paling pelik di Kota Kupang adalah masalah air bersih. Warga Kota Kupang bergantung pada pelayanan mobil tangki. Di setiap sudut kota, mobil tangki pengangkut air bersiliweran melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kupang. Pada musim hujan, kebutuhan air tidak begitu tinggi karena warga memanfaatkan air hujan untuk mandi dan cuci. Namun pada musim kemarau, yakni berkisar pada bulan Juli hingga Oktober, kebutuhan air sangat tinggi. Setiap mobil pengangkut air melayani 10 tangki per hari. Terlebih pada puncak musim kemarau yakni September hingga Oktober, permintaan air makin tinggi. Ya, nanti sekitar September Oktober. Nah, saat ini belum memuncak permintaan air. Dan juga mulai sejak Covid itu permintaan air itu memang ada, tapi untuk kami di sini tidak terlalu karena mobilnya kan sudah semakin banyak. Sehingga permintaannya memang ada, tetapi kan tidak serta-merta bahwa pangkalan di sini itu tidak seperti yang tahun-tahun sebelum Covid. Tapi sebelum Covid permintaannya memang banyak. Tapi puncaknya biasanya September, Oktober ke atas. Harga per tangki itu standarnya 70. Tapi di lapangan ini kan banyak yang jual itu variasi. Ada yang 60, ada yang 65. Tapi harga standar untuk di Kota Kupang itu 70.000. Pemerintah Kota Kupang diharapkan mencari dan menemukan solusi untuk mengatasi persoalan air bersih di Kota Kupang. Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebanyak 73 kakak warga Kuak Lalo menerima bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa. Dana BLT kali ini merupakan tahap kedua untuk 3 bulan dan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan seroja. Beginilah suasana penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT di Aula Kantor Desa Kuak Lalo, Kecamatan Taibenu. Dana tersebut disalurkan pemerintah desa Kuak Lalo kepada warga Kabupaten Kupang. Penyaluran BLT ini diserahkan kepada sebanyak 73 kepala keluarga atau kakak warga Kuak Lalo yang berhak menerima BLT, yang bersumber dari dana desa. Penjabat Kepala Desa Kuak Lalo, Petrus Tabelak, mengatakan untuk BLT tahun 2022 ini sebanyak 73 kakak. Jumlah tersebut berbeda dengan tahun 2021 yakni 62 kakak. Hal tersebut terjadi karena tahun 2022 kali ini dana bantuan sosial tunai atau BST tidak lagi disalurkan Kementerian Sosial. Ia menambahkan dana BLT kali ini merupakan dana tahap kedua untuk 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Sedangkan tahap ketiga dan keempat karena dana BLT ini diprioritaskan bagi masyarakat yang miskin dan mengalami dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan siklon tropis Roja. Maka pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat penerima manfaat agar memanfaatkan dana BLT tersebut sebaik-baiknya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan seroja. Sehingga masyarakat selain bisa memanfaatkan dana BLT tersebut untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, tetapi juga untuk membangun usaha seperti pertanian, hortikultura maupun peternakan yang berkelanjutan. Hari ini kami Desa Kuak Lalo mengadakan pembagian BLT untuk penerima sebanyak 73 orang. Itu per orang 900 untuk tahap kedua 3 bulan yaitu Mei,
April, Mei, Juni. Itu 62 tahun kemarin, tahun ini 73. Itu karena tahun ini banyak yang lewat bansos tidak terima lagi, sehingga kami masukkan untuk pembagian BLT di tahun ini. Ia berharap melalui penyaluran dana BLT ini warga bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga bisa memanfaatkan dana tersebut untuk membangun usaha. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, tim vaksinator COVID-19 Kepolisian Resor sejak beberapa pekan terakhir memberikan pelayanan vaksinasi rata-rata 100 hingga 150 orang setiap minggu. Pelayanan vaksinasi ini untuk mendukung program pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Tingkat kepedulian aparat kepolisian Resor Sika untuk meminimalisir ruang gerak penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sika layak diacungi jempol. Betapa tidak, hingga saat ini Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Quintas, SIK, terus mengimbau anggotanya baik yang bertugas di Polres maupun yang ada di Polsek-Polsek untuk terus melakukan pendataan sekaligus mengajak warga untuk melakukan vaksinasi sesuai ketentuan. Warga yang belum pernah divaksin dihimbau untuk melakukan vaksin tahap pertama, sementara yang sudah mendapatkan vaksin tahap pertama diimbau untuk menerima suntikan vaksin tahap kedua. Selanjutnya, bagi warga yang sudah mendapatkan pelayanan vaksinasi tahap kedua, dihimbau untuk menerima vaksinasi tahap ketiga atau booster. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Seksi Humas Polres Sika AKP Margono yang dimintai keterangan di ruang kerjanya Senin 29 Agustus kemarin. Vaksin, seluruh vaksin 1, 2, 3 atau booster. Itu semua dilayani ya? Semua dilayani. Vaksin ada, tapi pelayanan kita batasi pada hari Senin saja. Dan berlaku dari jam berapa sampai jam berapa? Berlaku sampai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi kalau ada orang yang datang lebih dari itu, maka mereka akan dilayani minggu berikutnya. Iya, ya, kita sampaikan ke Polsek, ke Katimas untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kita tetap melaksanakan vaksin pada hari Senin. Seperti yang disaksikan TVRI di Maumere, setiap warga yang datang untuk menerima vaksinasi dilakukan pendataan dan ditanya apa ada riwayat penyakit tertentu, kemudian dilanjutkan tensi untuk mengetahui tekanan darah mereka. Selanjutnya, jika memenuhi syarat untuk divaksin, baru dilakukan vaksin COVID-19 dengan cara disuntik pada lengan mereka masing-masing. Sementara itu, terkait ketersediaan vaksin, Margono pada kesempatan itu menjelaskan bahwa vaksin yang tersedia di Polres saat ini hanya jenis Sinovac, sementara 2 jenis vaksin lain yakni AstraZeneca dan Moderna tidak tersedia. Untuk itu, bagi warga yang sebelumnya mendapatkan pelayanan vaksinasi menggunakan kedua jenis vaksin ini, maka tidak bisa dilakukan vaksinasi lanjutan. Mereka diimbau untuk bersabar dan akan divaksin setelah kedua jenis vaksin ini didatangkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Sika. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Ya pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Ya, tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKBMB adalah fase penting bagi mahasiswa dalam menapaki perjalanan akademik mereka di lingkungan perguruan tinggi. Demikian halnya di Unika Santo Paulus Ruteng, terutama dalam lingkungan Fakultas Keguruan. Sebanyak 739 mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng menjalani masa PKKMB tahun akademik 2022-2023. PKKMB di Aula Misio Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan yang bertajuk menjadi pembelajar yang merdeka dan mandiri di era revolusi 4.0 itu melibatkan mahasiswa baru dari 6 program studi, yakni pendidikan teologi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan prodi pendidikan guru anak usia dini atau PAUD.
Dekan FKIP Unika Ruteng, Maximus Regus, melalui Ketua Panitia Franciscus Nendi mengatakan bahwa PKKMB adalah fase penting bagi mahasiswa dalam menapaki perjalanan akademik mereka di Unika Santo Paulus Ruteng, terutama dalam lingkup Fakultas Keguruan. Dirinya juga mengatakan ospek merupakan pintu ilmu bagi mahasiswa-mahasiswi. Pintu itu akan dibuka dan dicermati atau dipelajari secara seksama oleh mahasiswa-mahasiswi baru untuk memperdalam ilmunya. Jadi tujuan utamanya adalah memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru, mendorong terciptanya suasana akrab, keakraban di antara mahasiswa, dosen, dan para pegawai atau tenaga kependidikan. Kemudian memperkenalkan lebih dekat kehidupan kampus yang berciri ilmiah, sistematis, kolaboratif, dan analitis kepada masyarakat atau kepada mahasiswa itu sendiri. Menurut saya kegiatan ini sangat membantu saya untuk lebih mengenal lagi STK Santo Paulus Ruteng. Yang berikut, dengan kegiatan ini juga membantu saya juga untuk lebih mengetahui hal-hal yang mungkin belum saya ketahui dari kampus ini. Pelaksanaan PKKMB kali ini diharapkan menjadi wahana penanaman 5 program Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Melalui PKKMB, mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT. Saudara, tingginya pekerja migran asal Kabupaten Sumba Barat Daya ke luar negeri menjadi perhatian khusus pemerintah pusat melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebuah sekolah pekerja migran dibuka di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang kami hormati Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melaunching Sekolah Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumba Barat Daya di kantor Desa Rama dan Kecamatan Laura. Sekolah ini diharapkan dapat membantu para calon tenaga kerja migran yang hendak bekerja di luar negeri. Setiap tahun puluhan bahkan ratusan pekerja migran asal Kabupaten Sumba Barat Daya diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Tidak sedikit yang mengalami tindakan kekerasan ketika sedang bekerja di luar negeri. Bahkan ada yang meninggal dunia ketika sedang berada di luar negeri. Kasus kekerasan dan korban meninggal dunia masih banyak terjadi. Keberangkatan PMI tersebut tidak prosedural sehingga tidak tercatat dalam sistem informasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Meski demikian, banyak juga pekerja migran asal Indonesia yang sekembalinya dari luar negeri berhasil membangun ekonomi keluarganya. Hal itu disampaikan oleh PLH Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Seriulina Taringan. Balai latihan kerja yang dibangun oleh Kementerian Negara di Dore, Kecamatan Laura, belum maksimal dimanfaatkan. Ia berharap agar aset pemerintah yang sudah dibangun agar tetap dimanfaatkan secara baik untuk mempersiapkan keterampilan para calon tenaga kerja. Seriulina Taringan menyayangkan apabila bangunan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Di mana BLK ini kan dibangun oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, di bawah Dinas Ketenagakerjaan. Ini sebenarnya kita sudah punya prasarana untuk bisa dimanfaatkan itu menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena di Undang-Undang 18/17 bahwa tugas pemerintah kabupaten kota di pasal 41 itu adalah pemerintah kabupaten kota itu harus memberikan pelatihan pendidikan kepada calon pekerja migran Indonesia. Sekolah Pekerja Migran Indonesia yang diresmikan di Desa Ramadana merupakan program yang digagas oleh Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Servolus Boboriti, yang kini sedang terus dibangun di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang potensi PMI-nya terbesar di Indonesia. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Aneka hasil karya seni gerabah, hasil bumi serta kuliner dipamerkan oleh 76 peserta kelompok dari umat paroki, UMKM, swasta dan sekolah di Belu. Pameran ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Demi menunjang peningkatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pemulihan pandemi COVID-19, Keuskupan Atambua menggelar acara bertajuk Pekan Pameran Pendidikan dan Ekonomi Kreatif. Pameran ini diikuti sebanyak 76 peserta yang terdiri dari kalangan umat paroki Keuskupan Atambua, kelompok UMKM, serta sekolah. Pameran Pendidikan dan Ekonomi Kreatif kembali digelar oleh Keuskupan Atambua semenjak 2 tahun terakhir yang terkendala akibat pandemi COVID-19. Pameran kali ini diikuti sebanyak 76 peserta yang terdiri dari elemen umat paroki Keuskupan Atambua, kelompok UMKM, lembaga swasta, serta sejumlah sekolah. Pameran yang dibuka oleh Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, PR, bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang ekonomi serta peningkatan pendidikan di wilayah Keuskupan Atambua. Selain itu, lewat pameran ini juga diharapkan umat yang telah mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan dapat memamerkan hasil karya mereka sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Dalam pameran kali ini, para peserta memamerkan berbagai macam hasil karya seni, gerabah, hasil bumi, serta kuliner yang disediakan di setiap stand. Selain itu, dalam pameran juga akan dilakukan dengan sejumlah mata acara seperti seminar pendidikan, pentas seni, serta pergelaran budaya. Pertama, sebagai ajang animasi produktivitas hidup. Pekan pameran ini sudah dilaksanakan selama 10 kali dan Keuskupan Atambua belajar banyak hal dari penyelenggaraan yang berulang setiap tahun. Entusiasme peserta dari paroki-paroki, kongregasi-kongregasi, dari lembaga-lembaga dan institusi-institusi makin lama makin baik. Pameran ini juga merupakan bentuk kepedulian Gereja Katolik di bidang ekonomi dan pendidikan yang menjadi ujung tombak dalam perkembangan umat di Keuskupan Atambua. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Vivi Haba. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.